Nah, pembicara kali ini sengaja Kang Asep undang nih, ya. Kang Asep akan bacakan profilnya. Beliau adalah seorang pendekar perisai diri dari Kota Tasikmalaya, ya. Pendekar perisai diri, pendekar muda atau tingkat strip kuning. Nah, beliau juga adalah ASN di RSUD Dr. Soekarjo di Kota Tasikmalaya. Beliau adalah pelatih unit kemahasiswaan pencaksilat di Universitas Siliwangi. Ya, jadi kalau teman-teman Unsil pasti tahu dengan sosok beliau saat ini. Seterusnya beliau adalah kepala pelatih IPSI Kota Tasikmalaya. Terus pelatih tim Porprov Kota Tasikmalaya. Pelatih ranting DSD Galunggung. Wasit juri Persi Perisai Diri tingkat nasional. Ketua Korwil Priangan Timur. Selanjutnya beliau juga seorang Ketua Perisai Diri Cabang Kota Tasikmalaya dari tahun 2003 sampai 2013, ya, selama 10 tahun menjabat jadi Ketua Cabang di Kota Tasik. Beliau adalah penanggung jawab teknik Sepriangan Timur. Jadi bukan hanya sekota ya, tapi Sepriangan Timur. Nanti beliau akan jelaskan Priangan Timur itu wilayahnya mana aja. Kota Tasik, kabupaten misalkan ya. Nanti beliau akan jelaskan. Yang terakhir beliau adalah mahasiswa lanjutan S1 di Universitas Respati, ya. Nah, mari kita sambut bareng-bareng. Kita sambut dengan meriah pembicara pemateri kita malam hari ini di MTS Mini Talkshow Kang Asep Original. Ini dia Kak Farid Hermawana MKL. Silakan Kak. Oke, halo, selamat malam semua. Oke, bisa dinyalakan Kak videonya Kak? Ada suaranya Kak? Oke, bisa dinyalakan Kak videonya Kak? Ada suaranya Kak? Ya. Kelihatan jelas Kang Asep? Belum, videonya belum nyala Kak. Belum, videonya belum nyala Kak. Oh, nyala. Belum nyala ya? Mbak Ji, jangan lupa tap layar guys. Udah ya, jangan lupa tap layar ya. Nah, mana nih gambarnya? Ayo kita tunggu pemateri kita nih, luar biasa. Masya Allah ya, inilah pendekar kita nih dari Jawa Barat. Masya Allah, Kak Farid, kabarnya sehat Kak Farid. Alhamdulillah Kang Asep sehat sekali. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah di Tangsel juga sehat-sehat nih Kak. Ini Kak Farid tadi ada profilnya nih Kak. Kak Farid penanggung jawab teknik Sepriangan Timur. Nah, Priangan Timur itu wilayahnya mana aja Kak? Ayo Kak, bisa dijelaskan Kak, biar teman-teman penonton tahu nih. Oke, Priangan Timur itu salah satu wilayah paling timur di Jawa Barat ya. Mencakup kurang lebih 6 kota kabupaten. Yang pertama Kabupaten Garut, maju ke sebelah timur Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran. Seperti itu wilayah Priangan Timur. Jadi kurang lebih ada berapa tadi? 7 ya? 7 ya. 7 kota kabupaten. Wah, berarti hebat ya Kak ya. Ini pendekar-pendekar hebat nih ya. Melanglang buana 6 cabang sekaligus sebagai penanggung jawab teknik. Tapi ada batas tentunya ada latihan bersama ya Kak ya. Seperti itu ya Kak. Oh iya, itu dulu, bukan dulu sih ya. Ini kita juga masih merencanakan karena terkait dengan jarak ya, yang agak jauh untuk latihan bersama. Yang akhirnya suka nggak suka, mau tidak mau sebagai bentuk tanggung jawab, saya yang berkeliling. Cuman memang kemarin karena kesibukan belum lagi sempat dilakukan gitu. Jadi roadshow dari cabang satu ke cabang yang lain gitu. Seperti itu Kang Asep. Jadi kita untuk latihan di wilayah Priangan Timur itu. Tapi satu waktu juga kita akan latihan gabungan gitu. Cuman memang dari tingkatan tertentu gitu. Seperti itu barangkali Kang Asep latihan-latihan gabungan di Priangan Timur gitu. Untuk pelatih mungkin Kak ya, luar biasa nih, untuk pengembangan pelatihannya juga ya Kak ya. Pelatihan juga ya Kak ya. Iya, tingkat pelatih ranting juga untuk tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya latihan gabungan tingkatan biru ke atas atau tingkatan keluarga dengan tujuan untuk menyamakan pemerataan teknik di wilayah Priangan Timur gitu supaya jadi satu. Siap Kak. Kak, ini kan kita mengusung judul nih Kak, Perisai Diriku untuk prestasiku ya Kak ya.
Temanya meraih prestasi sejak dini bersama percaya diri. Nah, Kak, biar teman-teman penontonnya Kang Asep kita tahu nih, Kak. Kak Farid belajar percaya diri dari kapan dan prestasinya apa aja nih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak. Ada owner Malika nih. Assalamualaikum, Kak. Katanya waalaikumsalam, owner. Gitu ya. Silakan, Kak. Waalaikumsalam. Dulu saya pertama kali masuk percaya diri itu kurang lebih tahun 90 resminya ya. Di sekolah saya waktu itu SMP tahun 90 ada eskul namanya silat. Cuma saya belum pernah kenal loh apa yang saya tahu silat itu seperti ada yang tradisional yang kita kenal ya. Ada ibing, ada lain sebagainya dan sebagainya. Cuman teman saya tuh meyakinkan kalau ini nggak ada ibing katanya, silatnya silat modern. Wah, apa tuh silat modern? Ya, sedikit bertanya-tanya. Nah, akhirnya teman sekelas itu ya udahlah gabung aja dulu latihan. Kamu kan biasanya suka begitu katanya, biasa begitu apa? Berantem enggak juga. Nah, akhirnya atas ajakan teman tahun 90 itu waktu kelas 1 SMP ya. Bergabunglah di percaya diri. Gitu seperti itu. Dan pelatih saya pertama itu namanya Kang Asep Mulyana. Salam Kang Asep, kalau misalkan bergabung di sini sama dengan Kang Asep Ya, namanya. sama SBS Ya, juga nih. kalau ini Sama Kang Asep SBS Mauludin juga ya, nih. ya kalau itu Kang Asep Mulyana itu pelatih ranting pertama. Wah, Selanjutnya saya dibina, dilatih menjadi atlet oleh Kang Hendrik Pangemanan. Salam hormat saya buat orang tua, guru saya Kang Hendrik, sehat-sehat di sana ya di Sukabumi sekarang. Mohon Semoga sehat izin selalu ya, Kak, buat menyampaikan. Ya, Kang Hendrik dan keluarga sehat-sehat selalu di sana ya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Mengenai prestasi, saya pertama kali ikut kejuaraan dilatih langsung oleh Kak Hendrik Pangemanan itu tahun 91. Wah. Ya. Tingkatan cakal pada saat itu. Karena zaman itu kita dilatih bertanding tanpa ada matras loh. Jadi dikasih terpal, ditembok langsung terpal, kita tanding di sana. Nah, pelatih saya Kak Hendrik meyakinkan kamu bisa melakukan itu. Waktu itu kejuaraan ranting loh Kang Asep. Nah, dari sanalah sejak itulah kebetulan waktu itu kelas F junior saya timbangan 47,5 ya. Kalau sekarang saya udah agak sedikit bengkak ini ya. Karena masih SMP dulu ya, masih kecil. Gitu. Nah, dari hasil kejuaraan itu akhirnya Kak Hendrik membina kami yang juara-juara 1 itu dibina untuk jadi atlet. Nah, akhirnya 9 bulan kemudian setelah kita dibina, kita diizinkan turun di kejuaraan di luar kota, tepatnya Bandung Raya. Waktu itu kita langsung terjun di Bandung. Wah, satu kebanggaan, kita bisa turun di sebuah wilayah yang bukan daerah kita gitu, keluar kota. Keren. Dan alhamdulillah kita juga dapat juara pertama di kelas F masih junior aja. Iya, masih junior waktu itu. Tahun berikutnya saya naik ke senior, turun di kelas B, masih juara. Dan beberapa kejuaraan di wilayah kabupaten ya. Dulu kan belum terpisah kota Tasikmalaya, masih satu kota ya kan. Jadi pemerintah gitu. Jadi pemerintah kabupaten tuh mengadakan satu event olahraga multi yang disebut dengan Porkab. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah melaksanakan kegiatan Porkab ya. Pekan olahraga kabupaten. Dan alhamdulillah di sana juga saya masih diberi nikmat kemenangan gitu. Terakhir saya ikut kejuaraan Porda tahun 2003. Itu kejuaraan terakhir saya dan saya meraih juara ketiga. Gitu. Wah, selanjutnya saya membawa tim-tim, ikut-ikut penataran pelatih dan sebagainya. Akhirnya saya dipercaya untuk membawa tim. Nah, ini berkat bimbingan dari pelatih saya, Kak Hendrik Pangemanan. Sekali lagi saya terima kasih Kak Hendrik atas ilmu yang diberikan, atas bimbingan yang selama ini diberikan. Terima kasih banget. Salam hormat saya, Guru. Nah, luar biasa. Kang Asep ya. Halo Bu Melani, keren Pak Asep, keren juga Bu Melani. Kapan-kapan kita ini ya, hebat Coach. Apa dari pelatih, dari atlet kita gantung sabuk, istilahnya gantung bukan batu apa namanya? Bola gantung sepatu ya Kak ya. Ini ya Bu Melani. Hebat Coach. Terima kasih. Oh ya, salam bunga sepasang dulu buat semuanya ya.
Ya, Saya selamat salam bunga sepasang, berpesan. salam dari untuk membina beliau-beliau atau mereka-mereka adik-adik SD termasuk orang tuanya. Insya Allah mereka juga akan bisa diarahkan. Karena tanpa kepercayaan dari mereka, sulit kita untuk mengembangkan sehebat apapun pelatih, baik tingkat nasional maupun dunia. Kalau sudah tidak ada kepercayaan dari anak didik, itu sangat sulit untuk berkembang. Itu yang penting, syarat pertama yang biasa saya lakukan, Kak Asep. Saya harus dipercaya sama orang nih, bahwa saya itu pelatih. Ya, apalagi dengan perubahan fisik saya yang sekarang udah berubah, udah bengkak dan sebagainya. Ini percaya nggak? Tapi dengan sikap, dengan apa namanya ya, eh, apa namanya, attitude yang baik diperlihatkan ke orang tua ataupun ke atlet itu sendiri, insya Allah atlet yang tidak bisa jadi bisa, atlet yang tidak bisa diarahkan, insya Allah bisa diarahkan. Saya biasanya begini, saya hanya memposisikan saya di pikiran mereka gitu. Ini maunya seperti apa sih atlet? Nah, kita ngikutin. Jadi yang SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa juga, saya mah pengen begini Kang. Oke, kalau begitu kita sama-sama begitunya gitu atau begininya. Nah, seperti itu barangkali. Terus juga saya melihat potensi keinginan anak. Seberapa antusias sih anak-anak mau jadi atlet? Karena mereka harus siap babak belur Kang Asep. Ya, Betul, betul. kena hantem, kena pukul, apa namanya? Kepala, muka, kalau sudah latihan. Saya cuma nanya, siapa yang resikonya? Siapa? Oke, kalau kita sama-sama mengeser resiko yang kamu dapatkan, kita berlatih bareng-bareng. Berlatih bareng-bareng seperti itu. Sehingga potensi anak-anak bisa muncul dengan sendirinya. Itu Kang Asep yang saya lakukan di lapangan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman yang lain yang sekarang lagi nonton punya pengalaman lain bisa berbagi barangkali Kang Asep di sini ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau berbagi, mau bertanya, boleh ya. Ada dari Kang Cecep Jamur, salam sehat Kang Asep dan Kak Farid, mantap. Salam Mantap juga Kang juga. Cecep. Ya, Kang Cecep ini atlet MMA juga nih Kak Farid ya. Luar biasa nih Kang Cecep nih. Ya, Mantap. biasa. Silakan kalau Salam teman-teman ada Kang yang Cecep bertanyakan ya. boleh ya Luar ditulis biasa, terima di kasih. kolom komentarnya, kan boleh ya langsung dijawab oleh Kak Farid. Nah, Kak Farid sempat ada yang nanya ke WA saya nih Kak. Penting mana mental anak bagus tapi tekniknya biasa atau tekniknya bagus mentalnya biasa Kak? Mungkin orangnya ada di sini juga nih mungkin ya, lagi nonton juga. Oh, begini, sesuai dengan ilmu kepelatihan yang saya dapatkan dari Kak Erik juga, ya, teknik bisa dibentuk, mental juga bisa dibentuk. Tapi pada saat pertandingan, ya, itu 90% sampai 95% yang bergerak, yang membergerakkan tubuh kita untuk bertanding adalah mental, Kang Asep. Hmm, Ya. oke. Jadi ketika mentalnya udah terbentuk sebagai petarung dengan teknik seadanya, dia main akan ngotot. Ya, pengalaman saya bahwa anak ini tekniknya nih harus diperbanyak lagi latihan misalkan. Tapi pertandingan mepet. Nah, saya tempat mentalnya. Saya tempat mentalnya jadi petarung, jadi pejuang. Nah, kebanyakan yang menang itu ya yang mental petarung Kang Asep, yang otot Hmm, gitu. Jadi kalau menurut saya penting mana teknik bagus mental kurang atau mental bagus teknik kurang? Harusnya sih mental bagus, teknik juga bagus. harusnya Nah, itu betul, jadi penting. harusnya betul. Harusnya begitu ya. Tapi karena tadi ada pertanyaannya seperti itu, pilihan ya antara bagus dan mental dan teknik dalam keadaan kepepet, saya lebih memilih mental yang bagus. Oke, teknik Nah, bisa itu. menyusul ya Kak ya. Teknik bisa menyusul seperti itu Kang Nah, Asep. seperti Ya. itu nih Om Bob. Nah, Om Bob ada di sini nih. Ya, ini dijawab langsung oleh pakarnya nih Om Bob nih. Ya, kemarin jawab Jadi saya, nah ini. buat Tuh, betul Om Kang Bob Ecep. ya, siapkan mental kamu untuk petarung dalam kondisi kita tidak akan bisa untuk memperebutkan atau memperjuangkan hak kita sebagai juara seperti itu. Mangga Kang Ecep ada yang Ya, bertanyakan Kang Ecep yang nih. Mumpung kita lagi live sama Kak Farid di Kang Ecep. Monggo Kang Ecep ditulis. Monggo Kang Ecep ditulis. Jadi mental siap mental Kang itu begitu Cecep. Ayo penting kita ya Kak diskusi ya. bareng-bareng Kang Cecep. Oh, sangat penting sekali karena memang menentukan pelatih siapapun pelatihnya yang bersertifikat yang tidak tentunya selalu akan menyarankan pembinaan mental.
itu biasanya diawali dari awal latihan. Mental sudah harus dibina. Saya ingat betul apa yang disampaikan Kak Hendrik, kalau kamu mau membentuk atlet, yang paling penting itu banyak fight, karena di sana sudah terbentuk, sudah mencakup keseluruhan, fisiknya, tekniknya, terus mentalnya itu dibina di sana, termasuk strateginya. Jadi latihan-latihan sedikit, fight katanya. Sering fight aja. Nah, kalau Pak Didio kan mengajarkan latihan terbaik adalah serang hindar itu harus selalu dilaksanakan. Serang hindar. Karena nanti di sana refleks akan terbentuk, mental petarung juga akan terbentuk. Nah, itu ajaran saya yang saya dapatkan dari Kehendrik. Ada Pina nih, SBS dari PD Tasik. SBS juga. Oke, Pina. Saya juga dari Tasik ya. Cuma sekarang lagi di Tangerang. SBS dari Bandung. Siap, Kang. SBS juga. Iya. Nah, tipsnya Kak, tipsnya selain mental anak ditempa dengan fighter tarung terus, ada lagi nggak Kak? Selain itu Kak, untuk tips buat teman-teman di sini. Buat atlet yang paling penting selain mental dibina, disiplin latihan. Betul, tukang Cecep itu yang paling penting. Disiplin. Ya. Dengan disiplin kita akan konsisten dalam latihan itu dimanapun kita berada, baik di tempat latihan maupun di luar tempat latihan. Ketika kita sadar diri bahwa kita atlet, karena disiplinnya sudah dibentuk, akhirnya dia akan latihan sendiri. Apapun bentuk latihannya, ketika dia punya rumah, dia akan latihan. Nah, jadi kunci utama buat saya kalau melatih atlet, satu mental, kedua disiplin. Dengan dua kunci itu kita bisa mengarahkan anak-anak didik untuk lebih berprestasi. Tentunya itu bisa di bidang fighter ataupun kategori seni ya, TGR. Tahu kalau tanpa disiplin, jangan haraplah menang. Gitu. Atau bisa meraih sesuatu. Oke, ada Dimas dari MTS Kota Tasik, MTS N1. Ada lagi dari Pau di Kak Farid. Kang Farid, kapan UKT udah ada kuning aja. Nah, ini momen yang sangat saya sesali Kak Farid sebenarnya. Saat ada waktu ujian merah kuning ke kuning, Kak Farid ke Surabaya, saya mendampingi atlet Kak. Padahal saya nggak tahu tuh, kalau tahu Kak Farid ujian, mungkin saya juga akan ikut ujian Kak. Itu momen paling spesial kayaknya untuk ujian bareng Kak Farid tuh. Jadi kapan nih? Tahun lalu Kak ya? Iya. Saya ujian kenaikan tingkat tuh Oktober tahun 2024 ya, di Surabaya, dari merah kuning ke kuning. Jadi sebenarnya setting strip kuning ini baru beberapa bulan ini Kang Asep. Bisa dihitung lah ya, Oktober, November, Desember, sekarang sampai ke Juli. Jadi masih baru banget. Jadi kalau ada pertanyaan kapan ujiannya, saya ujian di Surabaya tahun 2024 bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober, November, dari akhir November sampai akhir Oktober sampai ke November. Kebetulan waktu itu Kang Asep bawa tim ya, mau ujian bareng. Iya, saya bawa tim ke Serang Kak. Karena bawa tim 2 SD sama SMP ke Serang. Oh gitu ya. Sehingga seru banget tuh kita bisa ujian bareng Kak Farid. Mungkin nanti saya bareng ya kebetulan alhamdulillah. Kang Cecep nih, siap-siap Kang Cecep. Mungkin ya berikutnya nih Kang Cecep nih, siap-siap. Mohon doanya Kak Farid. Mohon doanya Kak Farid, mudah-mudahan. Kang Asep harus segera ya naik tingkat. Kenapa? Ujian itu penting. Kenapa penting? Karena itu satu evaluasi kita ya. Dari hasil latihan. Terus dengan ujian, dengan tingkatan berikutnya, kita akan dapat materi-materi yang baru yang belum kita dapatkan gitu, yang sebelum-sebelumnya. Jadi dengan bertambah pengetahuan, kita sebagai pelatih juga bisa banyak pembendaharaan teknik yang bisa disampaikan untuk anak didik, untuk kemajuan anak didik kita. Nah seperti itu. Jadi Kang Asep, besok di Solo loh ada ujian loh. Iya, Oktober ya. Mohon doanya kemarin. Mohon doanya. Ini dengan Trio K sudah mulai berlatih dengan pelatih lain. Karena nanti saya kalau pulang ke Tasik, saya akan cari Kak Farid untuk berlatih. Siap, sukses gitu ya untuk ujian. Ini ada pertanyaan nih, Kang Farid, kapan pendekar? Aduh. Oh, Kang Farid udah pendekar ini ya, udah pendekar. Tunggu lagi nanti. Baru muda, masih muda. Nanti jadi pendekar kuning emas, ya.
Amin, Betul, amin, amin. betul ya, Mondo ditunggu aja UN. gitu ya. Jadi Butuh pendekar kuning perjuangan emas buat nih, Kang masuk ke Farid. sana. Karena memang kalau untuk meraih anggota baru itu sangat mudah. Yang paling sulit itu mempertahankan kedisiplinan anggota. Dia konsisten atau tidak. Ya. Saya dapat tip dari Kak Hendrik, ketika kita mengadakan sebuah latihan, jangan berada di satu tempat melulu gitu. Kalau misalkan latihan di sekolah we terus. Ya. Sekali-kali kita latihan di tempat yang berbeda. Latihan alam, ya. Terus latihan di laut ataupun di gunung gitu. Rekreasi, Sehingga seperti itu rekreasi ya. bisa menghilangkan rasa. Nah, betul. Jadi ada silat rekreasi. Kang Asep dulu pasti ingat kan kita nendang samsak dan lain sebagainya gitu. Jebret 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 nendang samsak. Ya sekali-kali nendang balon lah. Yang ditiup gitu, tendang balon jangan sampai jatuh ke bawah. Jadi si anak tuh dibikin happy ketika latihan. Nah, dengan dibikin happy jadi anak-anak tidak jenuh gitu. Yang jadi masalahnya kan ketika latihan rutinitas itu aja kan saya. Kalau saya biasanya kan latihan di alam, latihan di gunung, latihan di mana we? Gitu. Sehingga anak-anak tuh akan selalu tertarik karena kita punya moto untuk latihan, Kang Sep. Ini buat Yes. semua teman-teman ya. Barangkali mudah-mudahan ini bermanfaat. Yes. Saya selalu bilang ke anak didik, latihan terbaik adalah latihan yang tidak diikuti. Hebat. Jadi anak-anak kan terus latihan ya, Kak. Itu yang saya tekankan. Jadi saya selalu tekankan, latihan terbaik adalah latihan yang tidak diikuti. Nah, seperti itu barangkali. Tadi siapa yang bertanya tuh? Kuningan hadir. Oke, selamat. Terima kasih Kuningan juga buat hadir. Gitu. Cep Dapa, Nah, gitu seperti ya, itu, Cep Kang Dapa Asep. ya, untuk mempertahankan anggota nih. Dari Telur Ceplok, terima kasih banyak jawabannya Kang, sangat berguna. Alhamdulillah ya. Ini fungsinya diskusi, edukasi dengan pakarnya ya. Dari Citra, Assalamualaikum, salam bungas pasang kembali, Kakak Citra. Salam Oke, ada lagi pasang. silahkan, Delpa Oke, Shop, SBS dari PD Kuningan Kang, hadir, siap, terima kasih PD Kuningan. salam bunga sepasang Kuningan. Salam Bartos, salam Sunda, dan lain sebagainya ya buat keluarga di Kuningan. Oke, setelah pertanyaan lagi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Dari tadi kan mengembangkan potensi ya Kak. Nah, menurut Kak Farid nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kak Farid, karakter pelatih seperti apa nih Kak yang diperlukan untuk mendidik atau mencetak atlet di masa sekarang dan masa mendatang Kak? Karakter seperti apa nih Kak yang diperlukan oleh pelatih selain menyenangkan? Karakter ya. Waduh. Saya bertanya dulu ke Kang Asep. Menurut Kang Asep, saya ini karakter pelatih seperti apa? Kang Asep kan pernah berbarengan dengan saya ya, berbarengan. Siap sama-sama Kang. Berbicara tentang karakter. Menurut Kang Asep, saya tuh karakternya seperti apa Kang Asep? Karena yang menilai itu orang lain, nggak bisa dengan sendiri. Betul. Tolong jawab dulu. Kalau dilihat Kak Farid Seperti apa kira-kira Kang Asep? Nih teman-teman nih harus nih tahu karakter Kak Farid nih ya. Kalau saya lihatnya kalau orang-orang mungkin melihatnya serem ya, serem. Padahal bukan serem, tapi tegas, disiplin, baik gitu ya. Jadi Kak Farid itu punya jiwa apa ya? Jiwa yang bisa membedakan nih orang perlu dibantu. Oh ini enggak. Kalau saklek sekalian. Itu dari karakter Kak Farid nih. Saya bisa merasakan itu nih ya. Yang bisa betul humoris ya. Luplep tadi ya sinyalnya Kak Farid mungkin ya, luplep. Jadi Kak Farid itu sosok pelatih yang disenangi anak-anaknya, disenangi murid-muridnya karena dari nol teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang nonton Pak Asep nih di Lab School, nah inilah pelatih Pak Asep sebenarnya ya, yang bisa mendidik Pak Asep dari nol jadi atlet kota sampai masuk ke Porda. Ya Kak Farid Hermawan inilah pelatih Pak Asep sekarang ya. Jadi teman-teman Pak Asep kenalkan dengan pelatih Pak Asep. Jadi yang anak Lab School yang nonton, inilah pelatih Pak Asep sebenarnya dari awal sampai ke Porda. Jadi menyenangkan, disiplin, tegas, galak iya, tapi galak pun kalau kitanya sering bercanda. Kalau kitanya serius, beliau nggak galak. Seperti itulah karakter Kak Farid.
Di sini juga banyak yang komentar Kang Asep tuh, Morris, Tulul, apa ya? Oh, banyak nih humoris tegas, seru, Ya, baik hati dan tidak terima sombong. kasih. Mantap nih Freya nih. Aduh, terima kasih buat Lista, buat Freya Duh, ya. ramah pisan. Mohon maaf Ingat tuh kalau saya jangan agak kaparit di galak-galak. Lombok. Kak Farid ada yang ketemu di Lombok nih Apa kata kayaknya nih. apa katanya? Duh, ramah pisan. Apa Ingat katanya? tuh jangan Kak Farid di Lombok, bangun kepercayaan murid terhadap pelatih. Nah, tadi udah dibahas di pertanyaan pertama ya Kak Farid Oh ya. iya, Jan Kejan. Dari PD mana nih Jan Kejan nih? Pokoknya terbaik. Wih, terbaik Kak Farid. Gayanya selalu begini ya Kak Farid kalau di foto. Ya, Oh iya. keren. Nah, jadi karakter seperti apa nih Kak? Biar Saya nggak teman-teman tahu Kang Asep sekarang Original tahu nih. Buat pelatih-pelatih, oh ternyata saya harus begini. Saya harus mulai mengadopsi misalkan menyenangkan, tegas. Bisa diperjelas lagi Kak, silahkan. Berwibawa mungkin tuh ada berwibawa juga. eh, kalau untuk karakter pelatih itu bisa biasanya terbentuk dengan sendirinya Kang Asep. Ya, jadi nggak bisa dibuat-buat. Puasa itu harus moris, puasa itu harus tegas, galak dan sebagainya. Nggak bisa begitu Kang Asep menurut saya. Karena karakter pelatih itu udah jadi bawaan orok kalau misalkan ya udah bawaan orok bahwa kamu tuh harus tegas, humoris dan sebagainya. Karena untuk jadi pelatih juga kan ada ilmunya, ada Betul. metodenya. Saya pertama kali diajarin melatih itu oleh Kak Hendrik ya. Pelatihan dasar waktu itu kelas berapa ya 2 SMP. Karena prinsip dasarnya jadi pelatih harus punya tiga karakter Kang Asep, kata Kak Mm-mm. Hendrik. Satu harus jadi bapak, Mm-mm. ya kita harus jadi bapak buat anak didik. Kenapa harus jadi bapak, jadi sosok bapak gitu ya? Sifatnya kita melindungi anak didik dari segala macam. Ketika ada anak didik dan sebagainya, berperan kita sebagai orang tua atau bapaknya yang harus melindungi anak didik. Yang kedua, kita harus jadi sosok kakak. Kakak tuh ya lancet gitu ya, kakak. Kita harus jadi kakak. Dengan jadi kakak, si anak diharapkan si anak didik punya kedekatan antar kakak dan adik itu. Ya. Yang ketiga, kita katakan itu harus jadi teman. Dengan teman kita bisa diajak curhat. Karena biasanya anak didik curhat tuh lebih terbuka tuh dengan teman. Nah, dengan memegang tiga prinsip itu, nanti akan terbentuklah karakter kita sendiri gitu. Bagaimana menangani anak dan yang menilai karakter pelatih kita tuh bukan saya atau ego saya sendiri, tapi seperti Kang Asep melihat saya, Telisna melihat saya dan sebagainya, sebagainya. Oh, ternyata Farid itu begini, begini, begini. Cuma yang saya pegang itu tiga. Jadilah bapak untuk anak didik, jadilah kakak. Sebagai kakak kita dipercaya. Nah, itu saya baru ingat. Jadi sebagai bapak ini melindungi, sebagai kakak kita dipercaya, sebagai teman juga jadi tempat curhat. Dengan begitu kita bisa memahami anak didik baik permasalahan pribadi maupun di rumah. Sehingga kita bisa memberikan satu masukan atau asupan doktrin ke arah yang lebih baik untuk meluruskan anggota atau atlet yang apa ya ya lebih baik lagi lah dari sebelumnya mengkol dikit diluruskan lurus ting bisa nabrak pengkolkan dikit jadi kita teh gigelan atau istilah gigelan Nah, jadi kita menari-menari ya nanti Kak ya. fleksibel dengan anak kita seperti itu ya gitu anak maunya keras oke kita keras anak maunya santai kita santai anak maunya bercanda oke kita bercanda gitu seperti itu Kang Asep itu Wah, yang dasar kita lindungi jadi kaki saya dan jadi teman kita juga bisa jadi tempat curhatan mereka dengan itu karakter akan terbentuk sendiri dan yang berbeda adalah orang lain seperti itu Kang Asep wah dengan begitu hebat nih. kita dipercaya anak didik Nah, ya jadi teman-teman berbicara Kang Asep karakter Original seperti seperti itu itu Kang. ya. Jadi karakter pelatih yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman nih. Jadi bapak melindungi, jadi kakak dipercaya, dan jadi teman sebagai teman curhat atau teman ngobrol untuk anak didik. Jadi kalau teman-teman diajak ngobrol sama anak didik, jangan menghindar, tapi kita temenin ya. Saya pernah pernah dapat dari Kak Farid ini masih ingat sampai sekarang Kak. Jangan pulang sebelum muridnya pulang. Itu Kak intinya Kak. Jadi kalau saya masih ada murid yang belum pulang, saya tungguin Kak. Dan itu masih saya terapkan sampai sekarang Kak. Jadi kalau misalkan saya jadi pembina eskul ataupun saya ngelatih oh langsung, gitu ya saya kalau misalkan ada muridnya yang belum pulang, saya tungguin. Gitu Kak.
Kecuali kalau dalam kondisi darurat, baru saya minta izin ke Iya, anaknya, saya iya, telepon iya. orang tuanya, seperti itu Kak. Itu luar biasa banget Kak, dan itu memang menjadi apa ya, menjadi daya tarik Iya. tersendiri. Nah, betul Kang Sep. Karena memang pelatih itu harus datang lebih awal, pulang Pulang lebih lebih akhir. akhir, betul betul ya. Gitu. Karena lebih akhir. Setelah semuanya dirasa aman, anak didik ada yang ngejemput atau pulang ke rumah masing-masing, barulah kita bisa pulang. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab moral kita ke anak didik. Karena kita harus melindungi. Kan Betul. gambaran kita datang lebih awal dan pulang lebih akhir itu gambaran dari sosok bapak. Gitu, ya harus melindungi. Sehingga akan nanti timbullah ketenangan buat anak didik ke kita. Oh, pelatih saya ternyata perhatiannya merasa dihargai juga anak didik kita gitu, ditemenin oleh kita. Kang Asep menerapkan itu Iya, iya Kak. Saya tanamkan terus di semua tempat Kang Asep latihan seperti menerapkan itu, itu. alhamdulillah. Jadi kepercayaan orang tua kepada pelatih Dan juga sampai bertambah. sekarang juga, alhamdulillah. Dan sampai sekarang, boleh tanya tuh, di sini ada teman-teman dari Tasik juga. Sampai sekarang juga saya seperti itu. Jadi sebelum anak didik pulang, saya akan standby dulu. Sampai betul-betul beres semua pulang, baru kita pulang. Iya, Seperti itu Kang Asep. Nah itu setuju, juga salah setuju. satu bentuk kedisiplinan Oke, kita silakan sebagai seorang teman-teman pelatih. yang mau bertanya Ya, nih ke Kak Farid ya. Boleh, boleh. Silakan ditulis pertanyaannya sambil kita ngobrol dengan Kak Farid. Boleh ditulis. Halo Dian, sudah bergabung. Boleh ditulis pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oh oleh buat Kak dia Farid ya. Silakan. dia membaca ilmu tentang faal tubuh, tentang gizi, tentang fisik, tentang semuanya, itu kita baca. Karena memang tugas pelatih itu harus terus bertambah wawasan. Kita dari hasil membaca itu bisa diterapkan ke anak didik karena sangat bermanfaat Kang Asep. Tuh. Jadi sebelum menyiapkan ke teknik, kita dulu sebagai pelatih gitu, kita harus memberikan asupan apa namanya vitamin pengetahuan terhadap otak kita gitu. Dengan cara membaca buku-buku tentang kepelatihan, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, setelah bakal begitu, tentunya kita juga harus punya pengalaman, Kang Asep. Ini yang penting juga. Kalau kita mau melatih atlet, ya sebagai pelatih juga harus merasakan dulu, kumaha sih jadi atlet teh. Gimana sih latihan atlet teh? Gimana sih diadu teh? Gimana rasanya lari teh? Nah, seperti itu. Kalau kitanya udah mengalami hal itu, kita tuh apa ya? Gini, jangan sampai kita dibohongi oleh atlet itu. Hmm. Karena banyak atlet yang berbohong sama pelatih. Nah, kalau pelatihnya tidak punya pengetahuan itu, ketika anak didik, kok capek, lelah, ya udah istirahat. Karena atletnya bilang, pas dikasih tahu ada metode, sebuah metode, jangan sampai kita dibohongi oleh atlet. Ketika atlet capek, kita cek aja denyut nadinya. Kita cek denyut nadinya masih normal, oh berarti dia bilang capek, berarti kaitannya dengan mental. Mental Hmm. atlet ini yang lagi bobrok, gitu lagi jatuh. Hmm. Kita push, des, lari. Kamu ini udah masih normal juga, denyut nadi maksimalnya, lari. Nah, dengan begitu anak akan tersigap gitu ya. Tak, oh iya, saya ngebohongin pelatih. Pelatihnya ternyata banyak sekali, apalagi atlet-atlet pemula karena saya hati-hati itu. Baru lari 15 menit udah kelihatan lelah, letih gitu ya. Nggak bohong. Dicek Diving, aja diving ya nadinya. Kak. Kamu masih normal. Lari. Nah, kayak macam diving latihan lah seperti itu Kang Sep. Jadi ya pengetahuan itu yang harus kita punya dulu gitu Kang Asep. Termasuk juga Betul. pengalaman. Apa yang kita mau berikan, kita alami aja dulu gitu. Lari ya lari, kita fight ya fight. Yang kebetulan sekali saya basicnya juga dari tanding Kang Asep. Jadi, Betul. oh saya juga pernah merasakan ini, pernah merasakan ini. Apa yang disampaikan pelatih, yang dulu kita sedikit gondok, pelatih teh ditawai, ditawai. Barulah ketika saya jadi pelatih, oh memang tujuannya bagus. Bahwa kamu lari itu, misalkan lari 45 menit, ini untuk daya tahan, supaya bisa mengikuti materi-materi latihan lainnya. Supaya bisa melaksanakan program latihan lainnya. Kenapa harus lari 45 menit? Kenapa kita harus sprint? Oh ini untuk meningkatkan kecepatan. Nah, kenapa harus otot perutnya dilatih? Nah, karena untuk nendang itu dibutuhkan otot perut, kata kayak itu. Ya, kenapa harus dilatih otot perut atas? Dijelaskan. Nah, pelatih harus tahu itu semua. Jadi tidak sembarangan memberikan
apa namanya, Materi ya Kak ya. latihan-latihan terhadap atlet gitu, materinya gitu. Nah, Oke. seperti itu Kang Asep ya. Jadi persiapan-persiapannya, persiapkan diri kita dulu sendiri dengan menambah wawasan. Itu harus selalu jangan terputus. Dan kita juga harus mengalami hal itu. Oke, Itu barangkali Kang Asep. luar biasa nih Barulah nanti ke jawabannya. program latihan. Karena kita kan berbicaranya masalah dasar dan baru-baru untuk melatih ya Kang Asep. Ini mohon maaf nih kalau ada yang kekurangan-kekurangan, silahkan ditambahkan gitu. Karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu sampai detik ini Kang Asep gitu. Oke, luar Untung biasa Abi nih ya mah untuk orang jawabannya nih. bohong masa etan. Memang harus siapkan dari awal ya kayak untuk Terima mencetak kasih Lisna atlet untuk itu ya tidak kak ya. bohong. Dari materinya, dari programnya mungkin ya kak ya. Nah, terus seberapa penting nih kak? Iya, Seberapa penting motivasi dari atletnya sendiri nih kak? Dari mulai usia SD sampai mungkin dewasa kak. Untuk menjadi dirinya itu seorang atlet silat gitu kak. Khususnya di perisai diri. Seberapa penting kak nah motivasi ini dari nih, atlet sendiri? ini salah satu tugas daripada pelatih untuk membedah setiap atlet. Ya, motivasi dari dirinya sendiri itu yang harus kita ungkapkan. Kita yang harus cari tahu. Kenapa sih kamu mau jadi atlet? Kenapa sih mau bertanding? Ini ada orangnya nih Lisna nih. Itu juga salah satu yang saya dongkrak, yang saya bangkitkan. Kenapa sih kamu mau jadi atlet? Tujuan kamu apa? Kalau hanya sekedar juara, gampang. Kalau hanya sekedar menang, gampang. Ya, karena salah satu tugas pelatih itu adalah mensiasati peraturan. Tapi kalau anak didiknya tidak punya kemauan untuk tampil, untuk ngotot, untuk jadi juara, sehebat apapun pelatih tidak akan bisa melahirkan seorang juara. Terus apa yang harus dilakukan? Dampingi, perhatikan penuh, tulus kita memperhatikan anak didik kita. Ya, ikuti kemauannya. Ya, kita tahan ketika ada kemauannya yang melenceng gitu Kang Asep. Kita harus perhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Kayak Dik pernah cerita dia pernah manggul apa namanya sedus Indomie untuk kebutuhan atletnya, kita bawa ke rumahnya sendiri. Itu yang bagus buat atlet apa pelatih ya. Karena memang salah satu cara untuk membangkitkan motivasi atlet ya diberikan dari segi kesehatannya, apakah dia punya mengidap penyakit apa, pernah dirawat, terus sekarang lagi sakit atau tidak, orang tuanya kerjanya di mana, kesehariannya seperti apa, kita bisa memberikan satu perhatian yang lebih, yang dominan. Ketika atlet udah merasa diperhatikan, ya tentunya dia akan lebih percaya. Kalau tadinya asal main-main motivasi dirinya, saya mah asal bergaya aja masuk silat, masuk PD gitu dan sebagainya. Tapi karena merasa diperhatikan oleh pelatih, akhirnya ada satu timbul. Saya jangan sampai mengecewakan pelatih. Saya harus menang sesuai apa yang jadi arahan pelatih. Jadi dia akan tampil ngotot gitu. Nih, saya akan buktikan pelatih nih apa yang pelatih berikan akan saya sampaikan. Nah, seperti itu Kang Asep. Jadi mental atlet itu bisa dicari manakala kita memperhatikan kebutuhan atlet sendiri, mengetahui lingkungannya, pergaulannya di sekolahnya, orang tua itu sangat berpengaruh. Nah, itu barangkali Kang Asep, motivasi yang paling sulit adalah membangkitkan atletnya itu, mengetahui motivasinya apa. Caranya ya seperti yang dicontohkan oleh Kak. Saya pun melakukan hal itu. Nah, itu Kang Asep. Luar biasa. Jadi Jadi motivasi itu seberapa penting? Wah, yang penting banget. sangat penting tuh dari atletnya sendiri ya kak ya. Dari usia SD bahkan sampai dewasa itu sangat penting ya kak Dari ya. atlet itu sendiri sampai betul sekali. Nah, tugas kita lah sebagai pelatih membangkitkan motivasi itu, mengeluarkan motivasi itu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan terhadap kita. Apakah hanya sekedar bisa silat, atau hanya sekedar untuk bela diri, atau memang dia mau berprestasi gitu ke depan. Tugas kita lah pelatih untuk mengungkapkan itu Kang Asep. Oke.
Nah, Kak seperti Farid, itu. Jadi tadi penting kan kita banget ini ngebahas nih tentang kalau untuk pelatih ya Kak ya. oke, siap. Tentang pelatih, tentang atlet ya Kak ya. Nah, sekarang tentang orang tua nih Kak. Tentang orang tua yang menitipkan anaknya khususnya di Hmm, pesilat perisai diri nih Kak. Nah, bagaimana nih Kak peran Kak Farid pun kan seorang oke. orang tua nih Kak ya. Anaknya pun atlet silat ya Kak ya. Atlet perisai diri ya Kak ya, kalau nggak salah Hmm, ya. Anaknya Kak Farid ini punya satu atlet anak perempuan baru belajar. juga atlet perisai diri ya. Ini hebatnya Kak Farid nih. Ini peran orang tua nih Kak. Bagaimana peran orang tua atlet untuk mendukung atau mensupport anaknya yang sedang belajar atau berlatih di perisai diri Kak. Ini ada orang tua murid juga nih Kak. Ada beberapa nih. Ya Oh, halo jadi TAS ya. Monggo oke, Kak. oke. Saya berbicara sebagai anak yang lagi belajar, barangkali begitu Kang Asep ya. Betul betul. Eh, pertama, pertama saya tidak pernah memaksakan ke anak saya harus mengikuti jejak saya. Ya, dulu dia latihan senam, kita support. Apapun yang dia inginkan kita support Kang Asep. Sehingga Betul. pada satu titik anak saya memutuskan, ah saya mau belajar silat. Dari dasar satu sampai tingkatan apa ya? Cakal apa keluarga gitu ya. Pokoknya sampai sekarang saya tidak pernah sekalipun melatih anak saya teknik PD Kang Asep. Wah, Pada anak saya PD. Alif itu nggak pernah dilatih sama saya. Ya. Kenapa nggak dilatih sama saya? Nanti kolokan. Tahu kolokan nggak? ah Kolokan apa itu tuh apa ya? kolokan tuh? Manja. Tekap ini ada latihannya sebenarnya yang ngelatih bapak sendiri. Artinya dia baru lari sedikit, dia udah mengeluh. Baca sebagai stop. Kamu mau jadi belajar silat, belajarlah sama orang lain. Apapun yang kamu inginkan, kita support aja. Dari mulai ongkosnya, bekalnya, iurannya, kebutuhan atletnya dan sebagainya, kita support semuanya. Ya. Dan saya tidak mau melatih gitu. Ada pelatih-pelatih hebat yang lainnya. Pelatih ring yang mengajarkan dia mengenal apa itu pendeta, apa itu gejri, kilat dan sebagainya. Saya hanya mensupport apa yang diinginkan anak. Ya, dan tentunya saya sebagai orang tua juga harus beretika. Saya minta ke pelatihnya. Padahal pelatihnya juga murid saya kan. Iya iya Misalnya gitu iya. ya. Nih, jadi ketika itu ke bukan murid atau ya yang diasuh gitu. Ini tolong anak saya bina. Saya percayakan sepenuhnya sama kamu. Terus selama ini kamu juga dibina sama saya, bukan berarti minta balas budi karena saya ya. Ya Artinya, betul betul karena betul. kalau sama saya nggak bakal bener loh latihan. Terus kumaha tuh kak, jangan kagok sok apapun demi kebaikan anak saya. Kamu mau bertindak tegas, mau bertindak apa, silahkan. Selama itu tetap dalam koridor dan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu. Silahkan. Profesionalisme Saya ya percayakan Kak, kalau sepenuhnya. kata teknisnya tuh. Gitu. Ya mungkin seperti itu latihan ya. Jadi saya serahkan, saya nggak pernah melatih. Ini Alif berita tuh begini, ini itu begini. Kamu harus begini-begini nggak? Nah, pas dia baru mau belajar, mau belajar tanding, mau belajar atlet, siap nggak dilatih sama bapak sendiri? Siap nggak mau apa namanya membedakan mana bapak, mana pelatih? Saya bilang ke anak saya gitu, dilihat dulu. Di rumah bolehlah kamu manja-manjaan, saya bilang gitu ya. Segala kebutuhan dipenuhi. Ya, ya posisinya sebagai orang tua Lis. Nah, ketika saya di lapangan, ingat yang ngomong bukan bapak kamu, tapi pelatih kamu. Wah Saya hebat. bilang ke anak saya begitu. Oke, siap. Nah, jadi saya nggak kagok di rumah. Ya, pernah satu kejadian waktu itu ke Jurnas di Malang ya, Kang Asep. Heeh. Anak saya mau main final. Ya Mau main ya. final nih, mau final nih. Udah kelihatan kan nampak gelisah. Bukan mes satu ya, sedikit-sedikit ke WC dan sebagainya dan Ya sebagainya. ya ya ya. Kelihatan Gampang pucat ini ya. mukanya. Saya bilang, Alif mau ngobrol sama pelatih apa sama orang tua? Sama pelatih aja. Oke, nggak banyak ngomong, saya tempelin. Sampai anak begini. Seumur hidup saya baru sekali itu nampar anak saya, Kang Asep. Tapi pada saat itu posisinya jadi pelatih gitu ya. Dan saya juga nanya dulu, mau ngobrol sama orang tua atau sama pelatih? Sama pelatih. Ya udah saya gaplok. Kayak, akhirnya dia bangkit. Oh iya,
ini saya lagi bertanding dan alhamdulillah juara satu ke Jurnas waktu di Malang gitu Kang Malang, Asep. iya, iya, Ya. betul, betul, betul. Saya sempat foto bareng sama Ali. Sebagai gitu. Nah waktu di Malang. Nah sebagai orang tua apapun kita support. Dia pengen apa? Misalnya, Mbak pengen body protector. Penting apa body protector? Ya karena peraturan harus melindungi. Oke kita ya support. Selama dia anaknya mau keluar dari diri saya sendiri kita support. Dan saya pun selalu ngomong ke orang tua atlet, ibu mohon doanya apa yang ibu inginkan ke anak. Kebanyakan begini, kalau juara satu dapat emas itu bonus Kang Farid katanya begitu. Ya, yang saya inginkan adalah perubahan karakter dari malas jadi rajin, dari apa namanya rebahan jadi bergerak. Nah, itu yang harapkan. Hmm. Kalau misalkan dapat juara, bisa prestasi, ya itu syukur. Ah, kalau begitu Ibu, saya mohon doa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dari orang tua sama saya sebagai pelatih. Apapun yang terjadi, saya harus menjaga kepercayaan orang tua gitu. Karena orang tua mempercayakan kita, kita juga harus menjaga kan. Itu yang Betul, saya jaga. Dan saya betul. juga minta izin ke orang tua. Saya akan membentuk anak ini sesuai dengan apa yang ibu harapkan dan juga anak ibu yang harapkan. Misalnya, kak saya pengen juara ya, sok harus siap konsekuensinya dengan segala sesuatunya. Karena saya selalu menerapkan dua syarat buat atlet. Kalau kamu mau jadi atlet, mau maju, satu, tidak boleh berkata lelah atau capek. Misalkan dalam sesi latihan, aduh kak capek. Kalau kamu kedengaran bilang begitu, kamu harus terima konsekuensinya. Ya udah, saya kasih teguran gitu ya, sedikit keras. Yang kedua, tidak boleh mengatakan sakit Kang Asep. Misalkan Hmm. dia bentur ya, cuk, aduh sakit. Nah kalau kamu kedengar kata-kata itu, kamu juga akan terima konsekuensinya. Seperti itu. Atau kenaon, ada namanya juga bertanding ya. Latihan sakit kita. Kalau saya selalu dibangga-banggain Kang Asep ya. Dulu waktu latihan di Datit ya, kaki nih Seperti berendung-berendung gunung ya gitu kak ya. ya. Kalau nggak ketampar wajah dan sebagainya. Saya selalu dibanggain ke teman. Tinggali hasil latihan silat. Berendung-berendung kaki, saya bilang. Tinggali badan biru-biru. Itu Biru-biru jadi di sini kebanggaan ya kak buat ya, saya. biru-biru. Nah, saya terapkan ke anak. Gitu biru-biru. Ini termasuk Lina juga nih, ya. Eh, apa namanya? Anak saya kemarin pulang dari Lombok, Kang Asep ya. Biru-biru semua kakinya. Kenapa kaki ketendang? Syukurlah. Itulah silat, itulah pede. Nggak ada yang main-main, saya bilang. Jangan mengeluh, jangan bilang sakit, jangan bilang capek. Konsekuensi itu harus diterima, karena itu pesan kita. Nah, jadi saya juga mensupport ke anak, pongan. Siapa suruh masuk percaya diri? Siapa suruh masuk silat? Terima konsekuensinya. Apapun yang kamu inginkan, mangga silakan. Saya akan dukung. Saya sampaikan pelatihnya. Silakan. Pelatih bentuk anak saya sesuai dengan yang diharapkan oleh pelatih dan juga anaknya sendiri. Nah, sepertilah bentuk support orang tua. Makanya saya di sini nih di luar ya. Katanya harus bikin apa tiang gantungan samsak. Saya bikinin. Ya. Di rumah saya yang sempit, yang 3 meter ke 4 meter, itu ada lahan, saya bikin tiang samsap, saya beli saknya, itu orang yang sangat tertarik mendukung anak berprestasi. Ya, sebagai orang tua saya, mensupport anak sepenuh itu gitu. Dan ini ada Trisna, sama-sama Trisna ya, terima kasih juga sudah mempercayakan ke saya untuk kamu jadi juara satu di Porda 2014. Dan sekarang Keren Trisna tuh jadi memang. guru Ya. SMK. SMK berapa sih Lis? Ya? P3K ya Lisna ya. Selamat ya atas P3K-nya gitu ya. Perjuangan tanpa lelah. Insya Allah ada hasilnya gitu. Seperti itu Kang, Alhamdulillah. motivasi dari orang tua ya. Penting banget gitu. Nah, jadi iya kata Baik, mungkin barangkali alhamdulillah. ada teman-teman yang lainnya Nah, yang jadi masih bergabung. jadi gitu ya ibu-ibu nih bapak-bapak yang nonton sekarang nih yang ada di labnya Kang Asif Original. Jadi itu pesan untuk para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di silat khususnya silat perisai diri ya.
Jadi akan dibentuk karakternya, mentalnya, mental petarungnya, sesuai yang dijelaskan oleh Kak Farid tadi. Jadi seorang Kak Farid pun memposisikan dirinya sebagai orang tua iya, sebagai pelatih iya. Ya, itu hebatnya Kak Farid ya. Profesionalismenya selalu jaga ya, seperti itu. Pokoknya panutan saya lah, ini salah satu panutan saya ya Kak Farid. Aduh, terima kasih. Ya, bisa sebagai jadi orang tua, bisa dipercaya, kakak juga, teman juga ya. Sempat seperti Telisna tuh, alhamdulillah sampai sekarang bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju ya. Jadi buat teman-teman penonton Kang Asep nih, kenapa saya undang Kak Farid, biar teman-teman tahu nih ya, ini adalah salah satu pelopor, salah satu apa namanya, Pak Asep keren banget, thank you J ya. Ini J, kamu mau tahu nih pelatihnya Pak Asep nih ya. Ini sekarang lab bareng sama Pak Asep, ini pelatih Pak Asep nih ya. Dulu sempat dikenalin dengan angkatan 20 ya Kak Farid ya. Waktu anak saya Trepin main di Malang lawan anak PD Kota ya. Di Malang itu ya. Iya. Oh iya. Katanya dia sampai penasaran, Pak, saya pokoknya pengen main ke Tasik, Kak. Pengen ketemu lawannya Pak Farid, anaknya Pak Farid. Ya udah bilang mamahmu, saya bilang gitu ya. Saking penasarannya ya. Alhamdulillah mentalnya terbentuk Kak Farid. Jadi karena banyak gitu. Aduh, berapa kali dibanting sama anak Tasik tuh dia naik lagi ya. Alhamdulillah. Pas naik lagi tadi saya masih penasaran Pak, katanya gitu ya. Luar biasa ini didikannya Kak Farid nih, keren banget ya. Oke, Kak Farid, terakhir nih. Terakhir nih Kak Farid ya, untuk jam 9 terakhir nih Kak Farid. Spill dong Kak Farid kata-kata motivasi dengan tema meraih prestasi sejak dini bersama perisai diri. Ayo, kata-katanya Kak Farid. Temanya meraih prestasi sejak dini bersama perisai diri. Apa ya? Ya gini. Untuk atlet ya, tinggalkan gengsi, raih prestasi. Apa ya? Jadilah pelatih yang bersyariah. Wah, apa tuh Kak bersyariah, Kak? Apa ya? Artinya gini. Jadi pelatih jangan sampai keluar dari apa ya? Jangan sampai melanggar norma-norma. Baik norma agama, norma sosial, norma apalagi ya. Saya lupa lagi tuh pelajaran sekolah ya. Pokoknya tetap konsisten, amanah sesuai dengan apa yang diamanatkan aja. Gitu. Jaga norma gitu. Wah, itu jaga para pelatih. norma. Dan satu lagi, jangan pernah menyerah. Temenin atlet di kala dia di atas maupun lagi di bawah. Jangan tinggalkan atlet dalam keadaan di bawah. Oke, Kak Farid ada pertanyaan nih Kak Farid dari Telur Ceplok nih. Kang Farid, saya minta nasihatnya untuk anggota PD. Nah, nasihatnya nih Kak Farid. Ini emang suhunya nasihat. Buat saya selalu berpegang teguh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjo ya. Untuk meraih sesuatu itu tidak dengan cara melompat, tapi harus meniti tangga, 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga. Itu saya pegang betul sampai sekarang. Jadi nasihat untuk anggota PD jelas, Bapak kita juga Pak Dirjo ya menasihatkan seperti itu. Ya, yang pasti tujuan berlatih silat itu tidak untuk sombong, tidak untuk bergaya-gaya, tapi hanya semata-mata untuk kebaikan budi kita gitu. Tentunya dengan begitu kesimpulannya bisa disimpulkan oleh saya, jagalah akhlak, baik itu akhlak sebagai anggota perisai. Insya Allah dengan sendirinya kita punya perisai dari gangguan dan lain sebagainya. Bersikap baik ya sama teman, sama tetangga dan sebagainya. Itulah perisai kita yang terbaik adalah jaga akhlak. Seperti itu buat anggota perisai diri. Ya. Gitu Kang Asep. Seperti itu ya. Sering-sering buat acara gini Kang Asep. Siap, Telisna. Terima kasih banyak Kang. Salam anggota PD tahun 2008. PD mana nih Kak Iyana? Kak Iyana dari PD mana nih? Sering-sering buat acara gini Kang Asep. Ya. Nah, malam ini kita temanya meraih prestasi sejak dini. Jadi sejak dini sudah meraih prestasi bersama perisai diri ya. Judulnya aja udah ketahuan ya, perisai diriku, prestasiku. Nah mungkin ya pertemuan berikutnya saya akan mengundang lagi teman-teman nih pelatih-pelatih perisai diri yang
luar biasa seperti Kaparin salah satunya nih, ya. Yang kata orang Oke, itu siap. seorang Asep itu keren. Padahal ada yang lebih keren di belakangnya ini, ya. Kaparin ini yang lebih keren, ya. Ada PD yang Awi lebih keren Pari lagi pelatih saya. ada lagi, Oh ya, iya, kayak Henry, ada lagi. ya. Jadi PD Awi ya. Pari dilatih sama Pak Asep. Wah, ternyata ini murid saya di Kaparin, ya. Jawabannya Aduh, sampai Piana lupa nih. begitu ya. Halo Piana, ya. Ini pelatih saya, Piana. ya. Berarti kenal juga dengan Kaparit, ya. Oh, Asep Ana nih. Banyak Asep soalnya di Percaya Diri nih. Jangan bukan Asep saya. Banyak Oh Asep gitu. Percaya Diri, ya. Asep Sabik barangkali ini. Asep Kalau Sabik dari Aipari, ya. 2008 sama. Seperti kenal sama Teh Lisna, ya. Atau Erviana, bisa Asep Sabik, bisa Asep siapa lagi ya? Asep Wardiana. Asep Ada Kang Wardiana. Asep Wardiana gitu. Iya, kenal sama Kaparit. Oh, Kaparit itu terkenal. Ya, Aduh, Tasik, terima Bandung, kasih. Kuningan. Terima kasih Itu banget. terkenal ya. Citra 2009 katanya tuh. Halo Oh ya. gitu ya. Ini sebagai ajang reuni juga ya Kaparit ya, buat teman-teman di PD Tasik juga nih. Ya, Banyak nih. Bahkan alhamdulillah tadi ada yang ketemu di semuanya. Lombok juga nih sama Kaparit, luar biasa ya. Sayangnya saya nggak berangkat ke Lombok nih. Ya, bisa ikuti dulu sama Kaparit nih kalau ke Lombok. Bisa cerita-cerita. Kak Asep, Kak Ilham. Asep saya dengan Kak Ilham. Nah, Kak Ilham ini salah satu pelatih saya juga ya, teman-teman Kang Asep original yang belum tahu siapa sosok yang mendorong saya selain Kaparit. Kaparit membentuk karakter saya menjadi baik, menjadi seperti ini. Nah, kalau Kak Ilham itu mendorong saya dari sisi gelap menjadi sisi terang, ya. Seperti kata-kata Ibu Kartini ya, habis gelap terbit terang. Itulah dibawa oleh Kak Ilham. Jadi teman-teman, suatu saat akan saya kenalkan juga dengan Kak Ilham. Pelatih pertama di SMA 5, betul, Liz, ya. Ya, pelatih pertama di SMA itu Kak Ilham. Jadi yang mendorong saya bertahan sampai sekarang ada Kak Ilham dengan sosok Kaparit. Dua sosok inilah yang selalu support saya sampai sekarang. Itu luar biasa sekali ya teman-teman Kang Asep original. Nah, makanya saya bikin Kang Asep original. Jadi takutnya ada yang KW gitu ya. Susah nanti kalau ngebedain KW ya. Tapi inilah yang original. Gak ada yang kenal sama aku, Marley Najuber. Tahu ini mah siapa nih? Teh Lina ini mah ya. Nah, Teh Lina. Salam Halo Telina. Teh Lina. Nah, Salam Teh Lina. ini Sekarang anak pelatih saya masuk tunggal ke luar. Asep. Masuk ke mana nih? Masuk ke PD, masuk ke Awi Pari. Ya. Ini Kang Asep perlu SD. diketahui juga nih, Telina itu salah satu juga pelatih kategori seni yang luar biasa di Kota Tasikmalaya. Wah, hebat, hebat. Yang sudah melahirkan beberapa atlet di tingkat kota maupun tingkat nasional, khususnya atlet tunggal. Ya, kemarin kita berkat prestasi Telina membentuk melatih kategori tunggal yang alhamdulillah di Kota Tasikmalaya kita masih berada di urutan terbaik dan teratas itu. Ini atas hasil latihan dari Telina. Emang Salam baktus buat Telina. Telina Ya. itu salah satu ini juga Kak, senior yang saya kagumi dulu Kak. Waktu saya O2SN di GOR apa tuh? Yang di BRP itu saya Di sempat BRP, dikenalkan. oh, iya. Ini Sep ada Teh Lina. Persipakarya. Iya, sama Teh Lina saya kenalan. Saya masih ingat nih Teh Lina nih sampai sekarang. Tiba-tiba, ayo Sep kita bantingan. Saya tiba-tiba dibanting Kak sama Teh Lina. Oh, Iya, sampai sekarang itu momen yang sampai sekarang saya nggak lupain. Wah, kok bisa sih seorang Teh Lina ngebanting saya yang dulu saya egonya tinggi ya Kak ya. Ya, saya egonya tinggi. Kok saya bisa sih dibantingin sama Teh Lina seorang cewek? Ternyata kesini wah ilmunya luar biasa Teh Lina ya. Bukan kaleng-kaleng ternyata. Itu salah satu pertemuan dengan Teh Lina yang gak bisa dilupakan sampai sekarang tuh. Keren Apari di atas pendekar Iya, sekarang, betul. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ke terima PD kasih yang atas di Man Awi semuanya. Pari, alhamdulillah ya. Semoga di PD Man Awi Pari anaknya Erviana bisa berprestasi ya, bisa banyak membanggakan orang tua, berprestasi gitu ya. Bahkan banyak lagu-lagu Sama-sama Telista. dari diadop dari perjalanan ya. Gornopes betul Telisna. Betul. Baru turun Nah, jadi awal- wasjur. Iya, betul Terina. Ya, itu satu baru turun jadi wasjur. Saya itu 2007 kalau nggak salah deh. 2006 atau 7 gitu. Saya Kalau masih kalau, ingat. kalau di Gornopes itu memang awalnya Lista berkarir. Karena di sana juga ada cerita unik waktu itu Lista ya, masih ingat pergantian body sama temennya.
gara-gara berat badan gitu. Oh iya iya Tapi itu Kang benar. Asep berkarir ya di Gor Cipta Karya. Kalau sekarang tuh Gor itu berubah jadi apa ya? Minimarket, supermarket, apa ya, minimarket. Hmm. Perubahan Gorja gitu. Padahal itu kenang-kenangan pertama kita waktu mengadakan wali kota ke pertama Kang Asep ya. Oh iya benar benar benar. Benar. Jadi inget dibonceng di jalan rumah sakit katanya tuh Kapari dari siapa nih Rais Siapa itu? Hungkul. Ya, Pukulnya siapa? Oh gitu ya. Ais mungkin ya. Waduh ya Telina Eh, ya. Mantap Telina sukses selalu ya. Insya Allah ya. Amin ada Adit nih. Tah Asep. Nah, apalagi nih. Makasih Teh Lis. Apalagi nih Kang Indra. Oh, ini Kang Indra nih. Oke, Kang Indra. Oke. Luar oh Kang biasa Indra. Aparit sama Asep awet muda. Saya merasa sudah nenek-nenek. Ah, tidak juga. Kaparit ini awet muda nih. Kalau saya Oh, begini-begini aja lah siap, saya ya. siapa itu? Ervina, ini saya juga belum Oh, menemukan Ervin. sosok Ervina nih ya. Ah, sama lah. Saya nggak juga ya Kang Asep kita Iya, saya merasa juga muda aja, berproses lah. jiwanya aja, Ini mah sedang efek muda aja, filter aja, ini mah efek jiwa. filter. Ya, betul 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 filter. Ya. Karena sekarang efek filter tuh sangat menipu ya. Iya. Nah, Erviana kebetulan anaknya saya juga tadi baru ikut UKT datang nggak? dari sana. Nah, ditanya Teh Lina tuh, Erviana anaknya ikut UKT nggak tadi? Ayo. Tadi di Kota Tasik ada UKT ya. Oh gitu. Iya, ikutan nggak? Bakal lupa Hmm. Kang, soalnya tahun 2007 2008-an. Atuh itu mah saya 2007 2008-an. Iya, saya juga awal ngelatih sama Kang Ilham di Awi Pari memang tahun segitu ya. Kita Nah, sama-sama begini ya. oke, gaya gaya favorit Cikapari seperti ini. Ya silakan. Sama Mas Tony Jakarta, saya siap minggu depan sama Mas Tony Jakarta. Saya usahakan. Ya, tolong sarannya Oke, ya. selamat ya. Ada saran boleh dengan Mas Tony apa yang perlu kita bahas. Mungkin ada saran boleh DM ke saya. Ya, saya udah mau Mas Tony untuk minggu depan. Jadi minggu depan mudah-mudahan akan jadi dengan Mas Tony. Ya, dikirim sarannya. Ya, apa yang akan dibahas. Ya, dari kemarin kan berprestasi dengan percaya diri. Ya, percaya diriku untuk prestasiku. Ya, mungkin akan pemilihan karakter oleh Mas Tony atau pembibitan atlet dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ada ide, saran, boleh langsung DM Kang Asep Original. Oke, Kak Farid sekali lagi terima kasih hatur nuhun Kak Farid Siap, sudah bersedia. sama-sama Kang Asep, Teman-teman Teh sama-sama. Terima Lisna, kasih Teh atas Lina, kepercayaannya. semuanya Terima kasih yang untuk sudah semuanya. gabung di Kang Asep Original, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farid Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.